Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube Indonesia. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube Jibril Art. Masih dalam suasana Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, yakni pada tahun Masehi 2022. Mohon maaf lahir batin ya, minal aidin wal faidin. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, karena ini keterkaitan dengan konten, jadi pemirsanya konten di Jibril Art. Mohon maaf apabila ada informasi-informasi atau ada konten-konten yang tidak berkenan di hati panjenengan semuanya. Jadi lagi-lagi ya, karena ini masih dalam suasana Idul Fitri, daripada nganggur juga, karena masih suasananya ini masih suasana libur, iseng-iseng lah saya bikin konten. Dan konten ini dulu beberapa kali saya bikin konten semacam ini, ngomong sendirian ya, monolog. Nah, ini saya sebut dengan sudut pandang. Nah, dalam sudut pandang kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal ya, yang menurut dalam sudut pandang saya secara sosial ini ada begitu banyak polemik, ada begitu banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan sosial kita ini, yang tentunya banyak tidak disadari juga, yaitu merebaknya fitnah-fitnah akhir zaman. Waduh, berat ini pembahasannya. Ya berat lah, karena seharusnya pembahasan ini tuh diulas oleh para ulama, diulas oleh para ustadz, dan insya Allah ya, alhamdulillah, karena sekali waktu juga orang seperti saya ini mendengarkan juga, meskipun hanya melalui konten-konten yang ditayangkan. Ini ceramah-ceramah para ustadz, ceramah-ceramah para ulama terkait tentang fitnah akhir zaman yang begitu dahsyat, terutama di tahun-tahun seperti sekarang ini, yang meskipun kita sadari bahwa fitnah itu tidak hanya terjadi hari ini saja. Fitnah itu sejak dari zaman Nabi Adam itu sudah ada. Hanya saja karena kita hidup di zaman sekarang ini, maka ya kalau dibandingkan dengan cerita-cerita fitnah di zaman dahulu, itu memang fitnah pada tahun-tahun sekarang ini yang ada pada masa kita ini itu berbeda jauh, terkesan lebih parah daripada kisah-kisah fitnah yang dahulunya pernah kita dengar. Saya tertarik untuk membahas dalam hal sudut pandang saya ini terkait dengan fitnah. Nah, kembali lagi ya ke persoalan fitnah. Fitnah itu ini definisi yang saya dapatkan ya dari Wikipedia. Fitnah dergama atau defamasi merupakan komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat mempengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi seseorang. Nah, itu definisi fitnah. Nah, teman-teman juga bisa buka ini di dunia digital ya. Tapi kenapa saya buka Wikipedia? Karena insya Allah literasinya bagus-bagus, dan insya Allah bisa dijadikan bahan dasar lah untuk menjadi literasi. Fitnah, kalau dalam hal agama, seperti yang banyak kita tahu, fitnah itu merupakan suatu tindakan penyebaran atau minimal penginformasian ya kepada satu atau dua orang atau lebih, yang dalam penyebarannya itu tidak disertai dengan fakta, yang tidak disertai dengan kenyataan. Ada begitu banyak fitnah, ada begitu banyak macam fitnah ya, yang secara mendasarnya itu adalah suatu pengkabaran ya, suatu penginformasian atau suatu penyampaian yang tidak didasari dengan kenyataan, yang tidak didasari dengan fakta. Nah,
ada satu fitnah, yang juga sedikit orang yang memahami gitu. Fitnah apa itu? Kalau dari yang saya tahu, dari banyak pelajaran yang saya dapat ya, terutama dulu di bangku sekolah, itu ada yang namanya fitnah dahimah. Coba kita lihat fitnah dahimah. Fitnah dahimah itu ya, ini banyak artikel yang belum cocok juga ini. Nah ini nih. Jadi gini, ada satu jenis fitnah yang disebut dengan fitnah duhaimah. Nah, apa itu fitnah duhaimah itu? Fitnah duhaimah ini kalau saya simpelkan adalah sebuah fitnah yang sekalipun kamu mengunci pintu rumah kamu, sekalipun kamu menutup rapat rumah kamu, menutup rapat pintu dan jendela, atau yang sekiranya dalam pikiran kita, dalam hemat kita tidak ada seseorang pun yang dapat masuk ke dalam rumah itu. Tapi sekalipun dengan rapat kita menutup rumah kita itu, fitnah tetap bisa masuk, bisa menyerang terutama kepada anak istri kita. Fitnah dahimah. Ini yang perlu kita waspada. Kalau dulu ya, kalau saya suka ngobrol dengan teman-teman di daerah Sunan Ampel, di kawasan wisata yang sekarang menjadi wisata religi Sunan Ampel itu kita ngobrolnya memang ilmiah. Alhamdulillah lah, teman-teman saya di sana itu ilmiah orangnya ini. Jadi bicara mengenai fitnah dahimah ini, kalau zaman dulu karena belum handphone tidak secanggih seperti sekarang ini, informasi tidak semudah seperti sekarang ini, jadi kita dulu melihatnya itu seperti televisi, seperti radio. Mengapa itu kita kategorikan fitnah pada saat itu? Karena kita menjaga anak istri kita dari fitnah-fitnah di luar ya, dengan menguncinya di dalam rumah gitu. Katakanlah mengunci dia di dalam rumah, menutup rapat dia lah, supaya tidak berkeliaran, supaya ada pembatasan bertemu dengan orang luar sehingga tidak terjadi fitnah. Tapi fitnah tetap masuk. Dari apa? Ya dari televisi itu tadi. Melalui apa? Melalui tayangan-tayangannya. Sehingga dengan adanya peralatan semacam itu tadi, tetap saja yang namanya otak, yang namanya pikiran akan terkontaminasi dengan apa yang ditayangkan. Makanya sedikit getol juga kadang kalau kita ini melihat sebuah tontonan itu yang tidak mengedukasi, yang justru malah sebenarnya kalau alibinya mereka itu adalah hiburan, tapi kalau dalam sudut pandang kita itu penyesatan. Jadi seperti itu teman-teman ya, fitnah. Makanya ini adalah suatu kekhawatiran yang sangat besar ya, masuknya fitnah itu tanpa sepengetahuan kita, apalagi di zaman yang lebih mudah seperti sekarang ini. Setiap orang pasti punya handphone, setiap orang mudah mendapatkan informasi dari genggamannya. Nah, yang kita khawatirkan yaitu tadi, sekalipun kita berada di luar, bisa saja anak istri kita ini menerima fitnah dengan hasutan-hasutan yaitu tadi. Makanya untuk menjaga itu semua ya sebenarnya tidak ada larangan. Memang salah kalau saya bilang wah ini ternyata menghancurkan handphone, ini menghancurkan TV, menghancurkan. Salah juga kalau saya mendiskriminasi seperti itu. Maksudnya ini kan peralatan untuk mempermudah masuknya fitnah gitu. Nah, bagaimana kita menangkal itu semua? Ini inti dari pembahasan saya, yakni bagaimana cara kita membentengi anak istri kita, anak cucu kita dari fitnah-fitnah yang bakal dengan mudah masuk melalui peralatan-peralatan itu tadi.
kita bentengi istri kita dengan keimanan, kita bentengi istri kita ini dengan keistiqomahan, kita bentengi istri kita ini dengan pengetahuan, insya Allah sekalipun kita tidak ada di rumah, dia akan menjadi sumber ilmu bagi anak kita, sehingga secara tidak langsung anak kita sendiri pun juga akan terbentengi melalui ilmu yang diterima dari ibunya. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, untuk hal-hal lain tidak perlu saya bahas lah, karena ini bisa teman-teman lihat secara langsung, bisa teman-teman lihat sendiri di lingkungan sekitar teman-teman bagaimana kondisi rawan terhadap masuknya fitnah itu tadi. Itu bisa dilihat sendiri ya, bisa dilihat sendiri ya. Pembicaraan ini bukan suatu pembicaraan fanatisme, bukan, tapi ada banyak alasan ya kenapa ini menjadi sebuah sudut pandang, menjadi sebuah sudut pandang bagi saya, karena kita ini juga akan melalui dari zaman ke zaman sebelum kita mati, bahkan dari zaman kita kecil menjadi kita remaja, menjadi kita dewasa. Ini kan fasenya berbeda-beda, dan setiap hal apa yang kita dapat ini berbeda terus. Jadi pentingnya sebuah pengetahuan bagi kita untuk menghadapi kemajuan zaman, untuk menghadapi teknologi yang pada dasarnya kita ini adalah manusia yang berketuhanan. Jadi seperti itu ya. Ya, dikit-dikit semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan untuk para ustadz, para kiai, mohon koreksinya, mohon maaf saya melangkai untuk berbicara mengenai hal ini, tapi ini adalah satu yang menjadi inisiatif saya, karena banyaknya kita melihat ini zaman-zaman seperti sekarang ini itu memang ada begitu banyak yang tidak sinkron dengan otak kita, itu banyak gitu. Dengan apa yang sudah kita ketahui itu banyak. Ya, kita tidak memaksakan bahwasannya kita harus semuanya ini harus ditebas, bukan, tapi adalah bagaimana keseimbangan itu sendiri yang ingin kita dapatkan gitu. Jadi ada keseimbangan antara ilmu pengetahuan dengan kemajuan zaman. Oke, terima kasih. Mohon koreksinya ya para ustadz, para kiai. Apabila ada salah kata, ada salah penyampaian, mohon koreksinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi informasi dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.